Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Fikir Haikal dengan NIM S1S1 22110 dari jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Saloleo. Adapun video kali ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah sistem pola, yaitu exercise estimate parameter klasifikasi test using Naive Bayes. Jadi kita akan melakukan klasifikasi khususnya pada data teks menggunakan Naive Bayes sebagai metodenya. Dengan di sini saya membuat data tentang kue lebaran. Jadi ada nastar, kastangel, putri salju, dan lain-lain. Jadi tujuan dari tugas ini yaitu kita akan menebak kelas dari dokumen baru, yaitu dokumen testing, dokumen tes, yaitu dokumen 9 dan 10. Berdasarkan dokumen-dokumen lama yang sudah kita labeli atau si training setnya. Jadi kita akan melakukan perhitungan peluang atau probabilitas menggunakan metode Naive Bayes. Nah, berikut untuk data-data yang sudah kita ketahui kelasnya atau training setnya, yaitu berjumlah 8 data dengan ada 3 data dari kelas A, 2 data dari kelas B, dan 3 data dari kelas C. Nah, kemudian di sini untuk dua dataset yang kita belum tahu kelasnya apa yang akan kita klasifikasikan nantinya. Mungkin langsung saja. Yang pertama itu kita akan menghitung si probabilitasnya atau P kelasnya. Kita akan hitung si probabilitas awal atau prior probabilitasnya, yaitu ada berapa banyak dokumen per kelasnya. Jadi untuk rumusnya probabilitas kelas, misalnya sini untuk PA atau probabilitas kelas A, itu rumusnya jumlah dokumen kelas A dibagi dengan total jumlah dokumen. Jadi bisa kita lihat di sini. Untuk kelas A itu jumlah dokumennya berjumlah 3. 3 dokumen dan total keseluruhan dokumen adalah 8. Jadi jumlah dokumen dibagi dari total jumlah dokumen. Jadi 3 dibagi 8 sama dengan 0,335. Begitu pula untuk kelas B, menghitung probabilitasnya, yaitu jumlah dokumen kelas B ini berjumlah 2 dokumen dibagi dengan total jumlah, jadi 2 dibagi 8 yaitu sama dengan 0,25. Dan juga untuk kelas C yaitu 3 dibagi 8 yaitu 0,335, karena kelas C ada 3 dokumen. Nah, setelah menghitung prior probabilitas dari tiap kelas, selanjutnya kita akan menghitung conditional probabilitasnya. Menghitung conditional probabilitas yaitu yang pertama ada vocabulary atau nilai V. Nilai V adalah jumlah keseluruhan dokumen dari data yang kita miliki. Jumlah keseluruhan kata yang dari dokumen yang kita miliki. Di sini kata yang kita punya ada 9 kata, yaitu nastar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi nilai V-nya sama dengan 9. Nah, kita akan menghitung probabilitas kemunculan dari setiap kata dalam setiap kelas menggunakan rumus Laplace smoothing. Nah, penggunaan rumus Laplace smoothing ini kita gunakan agar semua kata yang kita punya itu nilainya ada. Jadi dia tidak bernilai nol. Jadi kita gunakan si Laplace smoothing dengan rumus P atau probabilitas TC, yang dimana TC yaitu ini PTC
nilai smoothingnya, rumus smoothing, probabilitas kondisional probabilitasnya sama dengan jumlah kata, jumlah kemunculan kata dalam dokumen kelas ditambah 1 per total jumlah kata dalam dokumen atau kelas, jumlah dokumen kelas ditambah B atau nilai V, atau di sini kita dapat nilai V-nya sama dengan 9. Ini salah. Nilai V-nya sama dengan 9. Itu ukuran vocabulary-nya. Nah, kita langsung saja masukkan untuk rumus-rumus untuk nilai-nilainya. Yang pertama untuk kelas A kita akan eh, menghitung nilai P-nya. Jadi kita akan hitung kondisional probabilitasnya. Pertama untuk nastar. Eh, yang pertama kita tentukan dulu total kata dalam kelas A. Nah, total kata dalam kelas A itu adalah 3, 2, 1, jadi 6. Bisa kita lihat di sini ada pertama 3 kata, nastar, kastanggal, dan nastar. Kedua, kastanggal dan putri salju, dan satu nastar. Jadi 3, 2, 1. Jadi total katanya sama dengan 6. Jadi dominatornya itu sama dengan 6 tambah 9. Yang di sini ya. Dominatornya 6 tambah 9. Kita masukkan semua nilainya untuk semua tiap kata yang ada di dalam kelas A. Lalu kita dapatkan nilai-nilai akhirnya. Begitupun dengan kelas B dan kelas C. Nah, setelah mendapatkan nilai probability kondisionalnya dari tiap data yang ada pada tiap-tiap kelas, maka selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi t-setnya. Nah, kita akan menggunakan rumus MAP atau maksimum a posteriori dengan menghitung peluang dari setiap kelas. Nah, misalnya yang pertama di sini kita akan menghitung dokumen ke-9 dengan datanya itu nastar, kastanggal, dan putri salju. Nah, untuk kelas A, oke, nah, yang pertama untuk dokumen 9 tadi, untuk yang kelas A, di sini rumusnya adalah yaitu P a priori, P dalam kurung AD 9 atau dokumen ke-9, P kelas A dokumen ke-9, PA dikali P nastar A, P kastanggal A, dan P putri salju A. Jadi untuk rumusnya di sini pertama PAD9 yaitu menghitung peluang dokumen ke-9 masuk ke kelas A. Lalu ada PC atau di sini PA yaitu peluang awal dari kelas C dihitung dari jumlah dokumen training per kelasnya. Lalu ada P nastar A
yaitu peluang kata nastar muncul di kelas A. Nah, selanjutnya kita akan kalikan semua peluang kata yang ada di dalam dokumen lalu kali dengan prior kelasnya. Nah, setelah kita ambil nilai-nilainya dari yang tadi kita kalikan di sini, misalnya nastar 0,267, kita masukkan ke dalam sini 0,267 dikali 0,200 dan 133, kita dapatkan hasilnya sama dengan 0,00266. Nah, hal ini kita lakukan ke tiap-tiap kelas yang ada. Lalu terakhir kita akan melakukan pengecekan. Kita akan mengecek dokumen mana di kelas mana dokumen ini dengan nilainya itu paling tinggi. Nah, bisa dilihat di sini tuh nilai dokumen pada kelas A itu yang tertinggi dengan nilai 0,00266. Jadi, untuk PAD atau probability dokumen 9 masuk ke kelas A adalah yang terbesar dengan dokumen 9 diklasifikasikan ke dalam kelas A. Nah, selanjutnya untuk dokumen 10 sama seperti tadi dengan rumus yang sama yaitu P dokumen 10 probabilitas dokumen 10 masuk ke dokumen kelas A sama dengan PA dikali P dokumen telepon dalam kelas P kemunculan dokumen telepon kelas A, P dokumen bolu di kelas A, dan P dokumen donat di kelas A. Kita masukkan nilai-nilai yang telah kita dapat di sini tadi dari hitungan conditional probability-nya. Misalnya tadi untuk di dokumen 10 tadi P telepon A itu sama dengan 0,067. Bisa dilihat di sini telepon A sama dengan 0,067. Jadi nilai ini yang kita ambil. Kita masukkan ke dalam rumus klasifikasinya. Nah, setelah kita masukkan semua untuk kelas A, kelas B, dan kelas C, kita cek nilai mana yang paling tinggi. Nah, bisa dilihat untuk nilai tertinggi ada pada kelas C dengan nilai 0,00134. Nah, karena probability dokumen 10 masuk ke dalam kelas C itu lebih tinggi atau yang terbesar, maka dokumen 10 ini diklasifikasikan ke dalam kelas C. Nah, untuk kesimpulan akhirnya, dokumen 9 diklasifikasikan ke dalam kelas A dan dokumen 10 diklasifikasikan ke kelas C. Nah, ini untuk tabel akhirnya, hasil dari klasifikasi kita. Baik, mungkin itu saja dari presentasi saya, hasil dari exercise yang saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.